Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Julia Supina ingin mempresentasikan tugas mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak, yaitu metodologi pengembangan Scrum. Pengertian Scrum. Scrum adalah kerangka kerja atau framework yang digunakan untuk mengelola dan mengontrol pengembangan perangkat lunak secara iteratif dan inkremental. Scrum memfasilitasi kolaborasi antar pengguna tim untuk menghasilkan produk berkualitas tinggi dalam waktu singkat. Metode ini berfokus pada fleksibilitas, adaptasi terhadap perubahan, dan transparansi dalam proses pengembangan. Sejarah Scrum. Awal konsep Scrum pertama kali diperkenalkan oleh Hirotaka Katechi atau Ikujiro Nonaka dalam artikel The New Product Development Game pada tahun 1986 yang menyebutkan pendekatan pengembangan iteratif dan kolaboratif seperti Rugby Scrum. Evaluasi Jeff Shatterland dan Ken Schwaber mengembangkan kerangka kerja Scrum pada awal tahun 1990-an. Mereka memperkenal Scrum sebagai metode pengembangan perangkat lunak pada konferensi OOPSLA atau Object Oriented Programming System Language dan Application pada tahun 1996. Standarisasi. Pada tahun 2001, Scrum menjadi bagian dari Agile Manifesto yang semakin memperkuat posisinya sebagai metode populer dalam pengembangan perangkat lunak. Kelebihan Scrum. Kelebihannya ada 5 ya kawan-kawan. Pertama itu fleksibilitas tinggi. Scrum dapat dengan mudah beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan. Yang kedua, peningkatan kolaborasi, mendorong komunikasi yang erat antara anggota tim. Dan yang ketiga, produk berkualitas tinggi. Dengan pengujian berkelanjutan, kualitas produk terjaga. Keempat, transparansi. Semua anggota tim memiliki visibilitas penuh terhadap proses dan kemajuan. Dan yang terakhir, cepat menyesuaikan kesalahan. Iterasi pendek memungkinkan perbaikan segera. Nah, dan yang ini kekurangan Scrum. Kekurangannya itu ada 4 ya. Yang pertama, ketergantungan pada tim, membutuhkan tim yang sangat terdedikasi dan disiplin. Dan yang kedua, tidak cocok untuk tim besar. Scrum lebih efektif pada tim kecil, beranggota 3-9 anggota. Yang ketiga, resiko effort commitment. Iterasi pendek kadang membuat tim terlalu ambisius. Dan yang terakhir, kurangnya dokumentasi formal. Dokumentasi mungkin tidak lengkap tergantung kebutuhan. Diagram alur Scrum. Nah, nanti kita bahas satu persatu ya kawan-kawannya, mulai dari product backlog sampai dengan sprint planning. Nah, ini dia. Diagram alur Scrum. Diagram alur Scrum menunjukkan bagaimana proses pengembangan perangkat lunak berjalan dalam kerangka kerja ini. Product backlog, daftar prioritas kebutuhan atau fitur yang harus dikembangkan. Contoh, fitur pencarian produk, sistem pembayaran, dan fitur notifikasi pengguna. Sprint planning, perencanaan iterasi sprint untuk memilih item dari backlog yang akan dikerjakan. Sprint, iterasi pengembangan selama 1-4 minggu. Daily Scrum, rapat harian untuk mendiskusikan progres, hambatan, dan rencana. Sprint review, tinjauan hasil kerja di akhir sprint. Sprint retrospektif, evaluasi proses untuk perbaikan di iterasi berikutnya. Contoh perangkat lunak yang menggunakan metodologi Scrum dalam pengembangannya. Nah, ini contohnya yaitu Spotify. Deskripsinya, Spotify adalah platform streaming musik yang sangat populer. Spotify menggunakan Scrum untuk mengelola tim pengembangan perangkat lunak mereka. Nah, contoh Scrum dalam Spotify. Spotify menggunakan squad atau tim Scrum kecil yang mengerjakan bagian produk tertentu yang mirip dengan tim Scrum. Setiap squad bertanggung jawab untuk pengembangan fitur tertentu seperti algoritma, rekomendasi musik, sistem pembayaran, atau antarmuka pengguna. Squad bekerja dalam sprint untuk meningkatkan produk secara inkremental. Tribes yang menggunakan pengelompokan squad memungkinkan kolaborasi lintas tim. Nah, contoh lainnya,
seperti Twitter. Twitter adalah platform media sosial yang menghubungkan pengguna untuk berbagai informasi dalam bentuk tweet. Scrum dalam Twitter. Tim pengembangan Twitter menggunakan Scrum untuk mengelola dan mempercepat pengembangan fitur baru dan perbaikan bug. Scrum membantu Twitter untuk tetap fleksibel dan responsif terhadap umpan balik pengguna dan perubahan teknologi. Nah, contoh satu lagi nih, contohnya Zalando. Zalando itu e-commerce ya. Zalando adalah platform e-commerce fashion yang sangat besar di Eropa. Scrum dalam Zalando menggunakan Scrum untuk merancang dan mengembangkan fitur baru untuk platform e-commerce mereka, termasuk algoritma pencarian dan personalisasi produk. Tim menggunakan Scrum untuk menjaga agar pengembangan produk tetap responsif terhadap perubahan kebutuhan pasar dan umpan balik pengguna. Nah, itu dia Scrum. Nah, kesimpulan. Scrum adalah kerangka kerja yang efektif untuk pengembangan perangkat lunak dalam lingkungan yang dinamis dengan fleksibilitas dan fokus pada kolaborasi tim. Scrum memungkinkan pengiriman produk berkualitas dalam waktu yang singkat. Namun, keberhasilan implementasi Scrum sangat bergantung pada dedikasi dan disiplin tim. Nah, itu dia kawan-kawan, metodologi pengembangan pada Scrum. Nah, saya akhiri paparan ini. Saya mohon maaf apabila banyak salahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.